Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang harus mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah nilai kemanusiaan harus diutamakan. Aturan adalah tindakan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dibuat oleh pemimpin atau dibuat oleh kelompok tertentu untuk tujuan yang lebih baik. Di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, di lingkungan masyarakat ada aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu ada maksud agar terjadi keterlibatan dan ketentraman. Namun dalam pelaksanaannya, aturan sering disalahgunakan. Dalam Injil hari ini, ahli Taurat dan orang Farisi kembali mengamat-amati perbuatan Yesus, karena Yesus dianggap melanggar aturan pada hari Sabat. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Yesus menegur, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Yesus memandang mereka sambil berkata kepada orang sakit, "Ulurkanlah tanganmu." Orang yang tadinya sakit menjadi sembuh. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan lebih penting daripada hari Sabat. Yesus menantang kaum Farisi dan ahli Taurat agar membaharui diri. Ia dengan sengaja melakukan mujizat penyembuhan pada hari Sabat. Sebuah pembaharuan bahwa ketika penegakan aturan bertemu dengan penghargaan terhadap martabat manusia, nilai kemanusiaan harus diutamakan, karena pada hakikatnya manusia adalah citra Allah yang lahir dari kedalaman cinta ilahi. Orang yang lumpuh tangannya tidak bisa tampil sempurna sebagai gambaran ilahi. Yesus memiliki kuasa untuk memulihkannya. Aturan Sabat menghalangi tujuan mulia itu,
Yesus memiliki kemanusiaan ketimbang hukum Sabat. Dalam penghayatan iman, kita akan sering berhadapan dengan situasi persimpangan jalan seperti ini. Di sini kita dituntun untuk secara bijak menentukan pilihan. Pada satu sisi, kita tentu mendorong sesama agar selalu berjalan dalam aturan agar ada ketertiban bagi semua. Namun penegakan aturan tidak boleh mengorbankan hakikat manusia. Setiap pribadi adalah citra ilahi yang harus dihargai. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak setiap manusia agar tetap taat pada aturan, sehingga relasi yang tercipta menjadi tertata baik. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melanggar atau tidak melaksanakannya. Yesus mengajak untuk melihat prioritas utama dalam hidup, yaitu mewujudkan keselamatan bagi banyak orang. Peraturan hendaknya mampu membawa setiap manusia pada jalan keselamatan, yaitu ketika martabat manusia menjadi yang utama dan membawa setiap manusia kepada cara pandang yang lebih luas dan dalam demi perkembangan iman. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.